Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya. Kali ini channel ini akan menyajikan informasi tentang kondisi di negara beton ini, dan sekaligus kita akan membahas tentang kejadian kawan-kawan kita di Mongkok kemarin sedikit aja lah ya. Dan nanti uh, sekali lagi ini bisa dibuat pelajaran buat semuanya ya. Nah, oke ya, informasi yang pertama adalah kemarin Minggu ini Mbak-mbak pasti menemui banyak banget petugas yang keliling di lapangan, baik memberikan selembaran maupun peringatan secara lesan Mbak-mbak untuk tetap memakai masker dan eh, tidak lebih dari 4 orang dalam kelompok Anda ya, duduk. Nah, jadi hal itu petugas lakukan dari pagi sampai jam 4 sore ini sudah banyak, yaitu sebanyak 3.700 kali peringatan secara lisan. Jika peringatan tersebut Anda langgar berkali-kali, nah nanti pihak petugas akan menjerat Anda secara hukum, baik itu nanti entah ada nggak sih penjaranya karena Anda melanggar stabilitas suatu negara, keamanan suatu negara ya, ataupun ini bermasalah eh, dengan denda ya, kita nggak ngerti, tapi pastikan tetap berhati-hati. Nah, jadi kemarin aku duduk di jembatan lah, kemudian di Taman Mongkok lah, jadi di situ ada juga sih mbak-mbak yang tidak mentaati peraturan ya, tidak memakai masker selepas makan, bahkan nonton drakor di HP ataupun ngobrol ini tetap tidak memakai masker ya. Jadi usahakan mbak-mbak jangan seperti itulah ya, taati peraturan, karena kalau terjadi apa-apa nantinya ini yang disalahkan adalah kita, PRT ya. Oh, nanti kita dikira menyebarkan virus lah atau apalah seperti itu. Jadi usahakan untuk tetap mematuhi peraturan ya. Oke, tetap mematuhi peraturan, itu pesan saya ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, informasinya adalah semalam ada berita keluar jadi jam 10-an 30 bahwa penampungan atau karantina Silka Hotel ini terpapar 6 orang kasus terbaru atau positif CU19, ini 6 orang. Kemudian informasi selanjutnya yaitu eh, ada karyawan perempuan di eh, apa kucing ya, peternakan kucing, umurnya 23 tahun, ini juga positif OMI atau virus terbaru ini. Kemudian si mbak-mbak itu punya riwayat pergi ke beberapa tempat ya. Salah satunya adalah yang terakhir, yaitu di Hotel Q Green Wancai. Nah, jadi bagi mbak-mbak, apabila memasuki suatu tempat jangan lupa menggunakan lift home shift itu, karena ketika ada pasien yang masuk suatu tempat tersebut, nanti ada pemberitahuan dari petugas bahwa ada pasien di sini dan Anda harus tes. Nah, bagaimana kok tahu? Oke, jika kan scan kodenya Anda ini ada dua kotak ya, ada dua kotak, scan kode atas, kemudian bawahnya ada dua kotak. Yang pertama adalah riwayat kedatangan Anda di suatu tempat tersebut, kapan Anda mengakhiri, jam berapa Anda datang, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu kan kotak yang pertama. Kotak yang kedua ini riwayat atau catatan Anda suntik VA ya. Nah, kotak yang pertama tadi tentang riwayat kedatangan, apabila ada pasien yang pernah datang ke satu tempat tersebut dan dia terpapar C19, maka kotak itu akan angkanya akan mengganti satu. Kalau satu, secara otomatis Anda harus tes wajib asam nukleat. Tapi kalau kosong, itu berarti tempat yang Anda singgahi aman ya. Jadi ini adalah salah satu kawan-kawan harus tahu ya. Mungkin banyak banget mbak-mbak membaca, oh bosku udah kasih tahu, oke nggak masalah. Tapi mbak-mbak yang belum tahu, nah ini adalah informasinya buat kawan-kawan semuanya. Oke, yang terakhir ini tentang kejadian kawan-kawan di Mongkok, jembatan Mongkok. Jadi sekali lagi
aku sendiri tidak membahas ya siapa di antara kalian berdua yang salah. Entah itu si A udah benar nih, si B salah, tapi ketiga kalian itu main fisik, jadi ini jadi dua-duanya salah. Jadi berhati-hati karena ini bisa terjerat juga hukum di negara ini. Deportasi juga iya, karena ini dianggap membahayakan juga. Yang rugi adalah mbak-mbak juga. Jadi kalau ada orang yang sama berantem apalagi main lerai aja mbak, karena nggak enak juga kalau dilihat orang sini ya. Jadi sekali lagi yang dilihat itu bukan nama anda, tapi berasal dari mana sih anda. Ini yang paling disoroti dan paling utama ya, lerai kalau bisa. Terus yuk gunakan sosial media dengan baik, karena kalau udah kayak gini anda yang rugi. Walaupun memang marah banget nih, greget banget, nggak ada yang bisa menurunkan ego kita kecuali kita. Jadi tetap sabar, itu aja sih intinya. Walaupun aku tahu lah pasti mbak-mbak juga marah kalau uh, ketemu perkataan yang menyakiti hati, tapi sekali lagi sabar aja sih menurut aku, karena memang tujuan kita kesini untuk kerja, menghidupi orang rumah, anak, kemudian masa depan anda sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.